Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas L3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gangguan sistem reproduksi. Apa itu pengertian dari gangguan sistem reproduksi? Yang pertama di sini ada kelainan sistem reproduksi karena gangguan hormon. Kelainan sistem reproduksi karena gangguan hormon pada wanita dapat menyebabkan berbagai masalah karena proses reproduksi wanita dipengaruhi hormon seperti estrogen, progesteron, dan prolaktin. Estrogen adalah hormon yang berfungsi untuk perkembangan seksual wanita. Hormon progesteron berfungsi untuk persiapan hamil, dan prolaktin merupakan hormon untuk persiapan menyusui. Terdapat beberapa jenis gangguan yang disebabkan oleh gangguan hormon, diantaranya adalah gangguan perkembangan sel telur, gangguan ovulasi, gangguan haid, gangguan reproduksi, keluarnya air susu sebelum waktunya, dan munculnya sifat kelaki-lakian. Terus yang kedua ada gangguan sistem reproduksi karena ketidaknormalan. Kelainan kongenital sistem reproduksi dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, nutrisi, penyakit metabolik, infeksi virus, obat teratogenik, dan lain-lain yang terjadi pada masa kehamilan. Banyak dari gangguan tersebut tidak melibatkan ovarium atau genitalia eksternal, sehingga gejala tidak nampak sebelum menarche atau menikah. Kelainan kongenital tersebut juga dapat disebabkan oleh kelainan kromosom, khususnya kromosom seks, dan gangguan hormonal. Terus bagian B, di sini ada penyebab gangguan sistem reproduksi. Yang pertama, penyebab kelainan sistem reproduksi karena gangguan hormon. Gangguan hormon dapat terjadi karena berbagai macam sebab, diantaranya adalah karena adanya gangguan atau kerusakan sistem reproduksi, disfungsi ovarium, polip, adenomiosis, kanker, genetik, diet ketat, dan kegiatan fisik yang berlebihan, serta obat-obatan dan alat kontrasepsi dan stres. Gangguan atau kerusakan sistem reproduksi mungkin terjadi kerusakan pada indung telur, sehingga fungsinya pun akan terganggu dan berpengaruh pada produksi estrogen dan progesteron serta kadar follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH dalam tubuh, sehingga mempengaruhi indung telur dan perkembangan sel telur serta ovulasi. Gangguan atau kerusakan ini dapat berupa adanya kista indung telur, adenomiosis, tumor, dan kanker. Terus bagian C, di sini ada macam-macam gangguan sistem reproduksi disebabkan oleh hormon. Yang pertama di sini ada menstruasi. Masalah umum dari menstruasi biasanya adalah telatnya periode menstruasi dan terjadinya dysmenorrhea. Penyebab dari telatnya menstruasi adalah hamil, stres, dan konsumsi obat. Namun, jika negatif saat tes kehamilan, maka bisa jadi karena gangguan hormon tiroid, di mana kelenjar tiroid mengalami kekurangan hormon. Yang kedua, di sini ada penyakit radang panggul. Rongga perut perempuan memiliki jalur langsung dari luar melalui saluran reproduksi wanita. Bakteri dapat masuk melalui vagina dan rahim dan melintasi tabung rahim yang membuka ke dalam rongga perut. Radang panggul sering sekali menyebabkan rasa sakit perut saat sedang bereaksi. Yang ketiga, endometriosis dan adenomiosis. Endometriosis dan adenomiosis adalah dua penyakit sistem reproduksi wanita yang disebabkan oleh pertumbuhan endometrium secara tidak normal. Endometrium adalah jaringan yang melapisi rahim atau uterus. Yang keempat, vulvovaginitis adalah istilah yang diberikan pada infeksi jaringan vulva atau vagina. Terjadinya vagina berbau busuk, iritasi, dan peradangan di sekitar vagina, dan kesulitan saat buang air kecil dapat menunjukkan adanya vulvovaginitis. Yang kelima, kanker ovarium. Kanker ini dimulai dalam ovarium dan dapat menyebarkan dalam pelvis dan perut. Yang keenam, disfungsi seksual wanita adalah salah satu penyakit sistem reproduksi khas wanita. Penyakit ini terjadi ketika seseorang gagal untuk dirangsang selama hubungan seksual.
Yang ketujuh, infertilisis wanita. Kesulitan untuk mendapatkan kehamilan yang disebabkan oleh kurangnya ovulasi. Kedelapan, sindrom ovarium polikistik. Sindrom ini terjadi ketika ovarium memproduksi terlalu banyak hormon, yaitu androgen. Kesembilan, menopause. Menopause adalah situasi di mana wanita tidak bisa lagi hamil secara alami karena tidak ada lagi periode menstruasi. Kesepuluh, mioma. Ini adalah tumor jinak yang tumbuh pada leher rahim dan corpus uterus. Ke-11, menorrhagia adalah pendarahan yang membutuhkan pembalut yang lebih banyak dan sering daripada periode menstruasi pada umumnya. Kanker rahim. Ke-12, kanker rahim adalah sebuah tumor kanker yang tumbuh di dinding rahim dan ini biasanya terjadi pada wanita yang sudah berusia 55-65 tahun. Ke-13 ada Bartholinitis, penyakit yang terjadi karena infeksi pada kelenjar Bartholinitis yang terletak di sekitar vulva. Ke-14, peradangan vagina, disebabkan oleh infeksi jamur candida yang dapat terjadi secara alami di dalam vagina. Ke-15 ada keputihan, adalah cairan yang keluar dari vagina pada wanita. Bagian D, macam-macam kelainan sistem reproduksi disebabkan oleh ketidaknormalan. Yang pertama ada vulva, contoh penyakitnya itu adalah Hymen imperforata, atresia labium minus, hipertrofi labium minus, duplikasi vulva, hipoplasi vulva, dan kelainan perineum. Yang kedua ada vagina, contoh penyakitnya itu adalah septum vagina, aplasia, dan atresia vagina. Dan yang ketiga ada kista vagina. Selanjutnya di sini yang ketiga ada uterus dan tuba fallopi, yang keempat ovarium, dan kelima sistem genital dan sistem tractus urinarius. Sekian dari presentasi saya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.